Pemirsa, Australia mengancam menarik duta besarnya dari Jakarta sebagai protes atas eksekusi mati 2 warga negaranya yang terlibat dalam kasus kejahatan narkoba. Ancaman Australia tidak membuat Indonesia kecut. Bahkan Wakil Presiden Yusuf Kala menyebutkan bahwa penarikan duta besar Australia dari Indonesia hanya salah satu bentuk intrik politik lokal. Ancaman seperti ini bukan baru pertama dilakukan oleh negara tetangga kita itu. Sejak era Orde Baru misalnya, pemerintah soal penarikan duta besar menjadi bagian dari pasang surutnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negeri kanguru itu. Mengapa pemirsa Australia acap menggertak Indonesia? Benarkah ancamannya kali ini hanya gertak sambal seperti halnya gertakan-gertakan yang sering dilakukan oleh negeri itu? Lalu apa untung ruginya kalau ternyata Australia memutus hubungan diplomatik dengan Indonesia? Inilah yang akan menjadi topik diskusi kita malam hari ini. Bersama saya sudah hadir mantan Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Makarim Wibisono, dan pengamat politik senior dari LIPI, Ikrar Nusa Bakti. Ya, baik pemirsa, Anda juga nanti bisa berpartisipasi dalam dialog kami melalui sambungan telepon. Silakan Anda catat nomor teleponnya di 0215290031. Anda bisa kirimkan komentar Anda via SMS dengan nomor 0818 997 714. Dan jangan lupa Anda pengguna akun media sosial Twitter, mention kami di @berita1tv atau juga bisa lihat lewat Facebook di Berita 1 TV. Baik pemirsa, langsung kita mulai diskusi kita. Selamat malam Pak Makarim. Apa kabar? Pak Ikrar, terima kasih bergabung bersama kami. Malam. Pak Makarim, Australia gertak sambal atau sambalnya tambah pedas kali ini? Nah, saya melihat ya bahwa memang masalah mengenai terbunuhnya warga negara Australia itu merupakan suatu hal yang serius ya buat mereka. Kenapa? Karena satu, Australia itu pengikut atau negara pihak dari apa yang disebut protokol ya daripada International Covenant on Civil Political Rights. Jadi dia memang menganjurkan adanya abolisi dari hukuman mati ya. Jadi apabila pemerintah Australia tidak menunjukkan concern-nya atau usahanya yang maksimal, maka dia akan menjadi target dari reaksi rakyat Australia sendiri mengenai usaha pemerintah melindungi warganya. Jadi memang dia harus begitu ya Pak ya? Harus begitu. Dia sebagai pemerintah yang dipilih oleh rakyatnya, yang berkewajiban untuk melindungi warga rakyatnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi harus sampai menarik duta besar? Salah satu cara untuk menunjukkan apa yang disebut ketidakpuasan itu adalah caranya dengan menarik duta besarnya, dan narik duta besarnya itu ada beberapa macam. Ada narik duta besarnya untuk konsultasi, ya. Ada narik duta besarnya untuk tidak dikirim kembali, ya. Ada juga perwakilan itu diturunkan di level kuasa usaha, ya. Jadi kalau menurut saya bahwa penarikan duta besar dalam rangka konsultasi itu merupakan ya ungkapan ketidakpuasan. Ini bahasa diplomatik ya Pak ya? Bahasa diplomatik. Artinya ini kan juga pernah kita lakukan ketika kita menarik duta besar kita dari Australia. Apakah levelnya sama seperti itu? Kurang lebih demikian, sama kira-kira. Ya. Oke, Pak Ikrar, komentar Anda dari sisi politik sebenarnya bargaining position kita seperti apa? Ya, kalau dilihat dari bargaining position sebenarnya itu sama-sama kuatnya ya. Apalagi kita kan kalau kita mau pakai senjata kita kan sangat ampuh ya. Ya kita lepas aja imigran-imigran yang mau kewalahan yang mereka ke Australia ya. Seperti beberapa waktu yang lalu kan ketika Menko Polhukam mengatakan ya udah kita lepas saja itu para irregular migrant yang mau masuk ke Australia dan itu jumlahnya sekitar 10.000, itu langsung itu masalah Tony Abbott itu. pada saat itu mengatakan wah ini human tsunami ini bisa bahaya buat Australia. Itu kalau kita mau jahil, tapi kan dalam hubungan bertetangga kan tidak harus demikian. Betul, ya. betul. Artinya mereka juga harus lebih ramah dong sama kita dalam tanda petik. Ya, kalau kita lihat sebenarnya di Australia sendiri kan pandangan dari masyarakatnya sendiri kan terbelah kan. Ada yang beda dengan pemerintahnya. Bukan, maksud saya. Oh, di masyarakatnya sendiri. Di dalam masyarakatnya sendiri kan ada yang kemudian memajang mudah-mudahan dia tidak dihukum mati kan. Tapi ada juga yang kemudian mengatakan bahwa oh kita dukung itu Presiden Jokowi, itu berani itu. Harusnya Tony Abbott juga seperti itu kan gitu kan. Kenapa demikian? Karena kan narkoba itu kan juga menjadi suatu hal yang berbahaya bukan cuma bagi rakyat Indonesia tapi juga bagi rakyat Australia. Dan Anda juga harus ingat ya, 2 orang Bali 9 itu kan tadinya kan mau membawa barang-barang itu kan bukan cuma ke Indonesia tapi juga ke Australia. Betul. Dan Anda juga jangan lupa ya, dalam beberapa kasus
justru intelligence Australia yang memberi tahu kepada kita bahwa coba tuh Anda lihat tuh ada kapal yang melewati Papua ya, kayak dulu kasus Black Kinsop tahun 88 itu Australia, walaupun kemudian akhirnya ternyata warga Australia yang juga berkewarganegaraan Inggris juga itu tertembak, tapi itu kan karena ada insiden. Tapi yang ingin saya katakan bahwa pemerintah Australia juga kadang-kadang juga memberikan informasi kepada Indonesia mengenai drug dealers tersebut. Soal 209, sebenarnya pemerintah Australia kalau boleh secara tidak langsung merasa diuntungkan dong, ya ketika kasus itu berhenti di Indonesia gitu kan. Tapi dari kacamata Pak Makarim tadi itu harus dilakukan oleh pemerintah Australia. Jelas ya, karena protes itu harus disuarakan gitu loh oleh Perdana Menterinya. Bagaimanapun kita pun sebagai misalnya pemerintah Indonesia, kalau ada warga negara Indonesia misalnya dituduh atau menjadi terpidana ataupun apapun di negara orang yang akan dihukum mati, kita juga wajib hukumnya untuk membela. Tapi begini Pak Makarim, kan internasional juga tahu bahwa Indonesia itu adalah satu dari sedikit negara mungkin di dunia ini yang masih menggunakan hukuman mati khususnya bagi pelaku pelanggaran narkoba begitu kan. Dan itu kan di pesawat sudah dikasih tahu ya, turun di bandara sudah tertulis besar-besar gitu. Ini kesalahannya di mana? Diplomasinya yang kurang kah atau hukum dalam tanda petik? Kenapa mereka bisa bersikap seperti itu? Karena mereka menganggap hukum kita masih bisa dibeli. Kalau kita perhatikan ya, bahwa ketertiban suatu negara ataupun dunia itu kan kalau dia berdasarkan hukum ya. Malah ada yang mengatakan bahwa John Austin ya, ahli hukum internasional itu yang mengatakan bahwa kalau hukum itu tidak memiliki sanksi yang dihargai, dipatuhi oleh publik ya, maka tidak akan terjadi sesuatu yang tertib. Ya, jadi oleh karena itu sanksi itu menciptakan apa yang disebut efek jera, supaya orang-orang yang tadinya melakukan kegiatan-kegiatan kriminal itu menjadi tidak melakukan karena akibat sanksi tersebut. Termasuk warga negara asing, termasuk warga negara asing di Republik ini. Jadi menurut hemat kita, kalau suatu kasus kriminal yang dianggap serius ya, dianggap merupakan sesuatu yang emergency atau darurat ya, maka kita tidak boleh melepaskan kaidah daripada hukum itu agar supaya sanksi itu dilaksanakan. Kenapa ini darurat? Karena apa? Sekarang ini orang yang tergantung daripada narkoba di Indonesia ini hampir 5 juta jiwa. Ya, yang statusnya itu sudah hampir tinggal menunggu waktu saatnya untuk meninggal dunia itu 1,2 juta. Ya, jadi ini buat suatu bangsa ini masyarakat yang serius. Ada penelitian lagi bahwa kenaikan pengguna 5 juta itu Pak lebih banyak dari penduduk Timor Leste Pak. Dia hampir sama penduduk Singapura. Iya kan? Iya, penduduk Singapura. Artinya mereka pun harus memahami perspektif Indonesia. Iya, persis. Kenapa seperti itu kan Pak? Iya betul, betul sekali. Dan yang mengkhawatirkan lagi bahwa ada indikasi kenaikan pengguna di kalangan anak-anak itu 400%. 400%. 400%. Jadi kalau tidak dilakukan sesuatu ya untuk menciptakan efek jera ya agar sehingga mereka patuh untuk menghindari ya narkoba ini, maka negara kita yang sangat luas, negara kita yang terdiri dari 17.000 pulau-pulau, negara kita yang terdiri dari laut-laut dan selat-selat itu akan mudah sekali diserapi. Iya, baik. Pak Makarim, Pak Ikrar, kita akan break sejenak.